Hai, aku Aulia Junior Indriani, salah satu peserta e-training HR Generalis dari manajemen SDM yang nantinya juga akan berkarir di bidang HR. Nah, menurut Dave Ulrich dalam bukunya Human Resource Champion, ada 4 key role yang harus dipunyai oleh HR profesional. Yang pertama adalah administration expert, yang artinya HR harus memastikan administrasi valid sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah employee champion, yang artinya HR harus memberikan fasilitas kepada karyawan agar produktivitas karyawannya semakin meningkat di perusahaan. Yang ketiga adalah change agent, yang artinya HR harus memberikan fasilitas dan juga mendorong perubahan yang lebih baik kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah strategic partner, yang artinya HR harus memberikan kontribusi nyata dalam kebutuhan bisnis perusahaan. Kalau kalian tahu, tugas HR ini terus berevolusi loh tugasnya. Yang awalnya hanya mengerjakan administrasi, yang kita sebut dengan personalia. Dan yang kedua adalah mulai berkembang lagi nih, mengikuti perkembangan bisnis perusahaan sebagai human resource atau bagian SDM. Yang ketiga adalah human capital, dan sampai di fungsi strategis yang kita kenal dengan HRBP atau HR Business Partner. Nah, mengenai HRBP atau HR Business Partner adalah seorang praktisi yang secara aktif mengintegrasikan strategi bisnis dengan praktik HR Management. Nah, intinya gini, HRBP bertugas menjadi perantara antara fungsi HR dengan kebutuhan bisnis pada perusahaan. Nah, selain itu, ketika kita menjadi HR generalis yang kerjaannya palu gada ya, kita wajib punya skill untuk administrasi rekrutmen nih teman-teman, database karyawan, administrasi absensi, dan administrasi penggajian. Nah, untuk administrasi rekrutmen sendiri, kita harus memastikan adanya 4 dokumen penting yang harus ada selama proses rekrutmen berlangsung. Yang pertama adalah formulir isian kandidat, yang kedua adalah hasil interview, yang ketiga adalah list dokumen kandidat, dan yang keempat adalah perjanjian kerja. Nah, selain administrasi rekrutmen yang tadi, kita juga ada database karyawan. Dan ini adalah makanan sehari-hari para HR. Karena database karyawan ini adalah sekumpulan data yang berisi informasi dari karyawan seperti nama, jabatan, departemen, kontak darurat, dan lainnya. Nah, biasanya untuk penyimpanan database karyawan ini kita menggunakan aplikasi berbayar dan yang gratis. Untuk yang gratis sendiri kita biasanya menggunakan Google Sheet. Tahu kan Google Sheet? Nah, itu bisa dibuat penyimpanan database karyawan. Untuk yang berbayar biasanya kita menggunakan app Grid atau Makari Talenta. Nah, nantinya ketika rekrutmen sudah selesai dilakukan dan sudah mulai bekerja sebagai official karyawan, teman-teman HR wajib mengontrol administrasi terkait absensi dan penggajian. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau melakukan proses rekrutmen itu nggak semudah itu, karena memang kita kelihatannya santai, kerjaan HR itu kelihatannya santai karena cuma share locker, interview, administrasi, tapi nggak segampang itu pas di lapangan karena cari karyawan itu susah. Nah, menurut Talent Now sendiri, sebanyak 50% kandidat gak bakal mau kerja ke company yang punya reputasi buruk atau yang mungkin gak terkenal. Jarang banget kandidat lirik perusahaan yang gak terkenal semacam itu. Makanya HR generalis juga butuh namanya skill employer branding. Nah, employer branding adalah identitas perusahaan yang mencakup sistem nilai, kebijakan, perilaku perusahaan sehubungan dengan tujuan menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Salah satu tips yang bisa digunakan para HR nih. Nah, teman-teman HR juga bisa menggunakan cara yang paling mudah dulu, seperti memastikan kandidat bisa menemukan lokasi perusahaannya di Google Maps, website perusahaan, maupun sosial media perusahaan. Teman-teman juga bisa menarik perhatian kandidat dengan mencantumkan bangunan kantor, interior kantor, produk perusahaan, maupun kegiatan seru perusahaan bersama para karyawannya. Salah satu kunci sukses employer branding adalah juga harus di-up secara konsisten ya kontennya, agar semakin banyak kandidat yang tertarik melamar ke perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman sendiri bisa up konten di sosial media ataupun sosial media profesional seperti LinkedIn. Itu sangat penting banget untuk branding perusahaan teman-teman.
Selain itu, agar kandidat semakin tertarik dengan perusahaan, teman-teman HR juga bisa menggunakan 3 metode interview kreatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi job desk yang dilamar oleh kandidat. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode role play. Role play sendiri adalah sebuah proses dan metode dalam interview yang memfokuskan kandidat dalam sebuah simulasi. Metode ini bisa menggali soft skill para kandidat. Dan yang kedua adalah kita bisa menggunakan metode case study yang merupakan sebuah proses dan metode dalam interview yang memfokuskan kandidat untuk membahas kasus tertentu. Nah, metode ini bisa menggali hard skill kandidat nih teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman HR bisa menanyakan ke kandidat terkait dengan metode STAR. Nah, STAR ini ada kepanjangannya ya. S adalah situation atau situasi yang pernah dialami kandidat ketika bekerja dulu. Yang kedua adalah T atau task atau tugas yang spesifik yang pernah dikerjakan oleh kandidat. A atau aksi yang diambil kandidat untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Result atau hasil yang dicapai oleh kandidat setelah mengambil aksinya tadi. Nah, setelah selesai menjalani proses interview yang cukup lama dengan menggunakan metode-metode yang tadi aku sebutkan, saatnya kita bahas mengenai onboarding. Nah, teman-teman HR harus tahu kalau onboarding program bisa sukses jika ada beberapa hal seperti self-efficacy atau dengan memotivasi karyawan, lalu ada role clarity atau kejelasan tugas, ada social integration atau hubungan sosial, dan knowledge of culture atau pemahaman budaya perusahaan yang ada ketika proses onboarding berlangsung. Nah, setelah kita bahas proses administrasi, interview, onboarding, sekarang kita bakal bahas terkait performa karyawan. Kamu tahu nggak sih kalau HR punya peran penting untuk memastikan performa perusahaan melalui pengelolaan performa karyawan? Nah, kita bisa memastikan performa karyawan tersebut melalui KPI atau Key Performance Indicator. Nah, yang pertama, kamu bisa memastikan KPI yang dibuat itu berurutan dari target utama perusahaan. Dan yang kedua, kamu bisa menggunakan metode SMART dalam pembuatan KPI tersebut. Yang pertama adalah spesifik, yang artinya bikin KPI-nya harus spesifik. Dan yang kedua adalah terukur, wajib bisa diukur dan bersifat kuantitatif. Yang ketiga adalah dapat dicapai, artinya nggak boleh ngawang-ngawang dan harus punya goals. Dan yang keempat adalah relevan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah target waktu untuk patokan kapan selesainya. Nah, setelah kita bahas semua itu, sekarang saatnya kita membahas terkait dengan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, buat teman-teman yang sudah nyemplung ke dunia kerja, pastinya sudah sangat paham ya terkait dengan adanya 2 jenis perjanjian kerja. Yang pertama adalah PKWT, yang kita sebut dengan karyawan kontrak, dan satunya adalah PKWTT, yang disebut dengan karyawan tetap. Nah, nantinya dalam mengakhiri hubungan kerja, untuk PKWT hanya mendapatkan uang penalti atau uang kompensasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, sedangkan PKWTT akan mendapatkan paket pesangon. Nah, paket pesangonnya bisa berupa uang maupun barang. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, kamu udah tahu belum perbedaan HR dan GA? Betul banget, kalau HR fokusnya pada karyawan dan GA berfokus pada fasilitas dan infrastruktur. Adapun tugas GA atau General Affair, yakni mengenai facility dan infrastruktur yang dimana melakukan pengadaan dan pemeliharaan pada peralatan kerja, fasilitas karyawan, kendaraan operasional, dan keamanan maupun kenyamanan area perusahaan. Yang kedua adalah daily operation yang dimana menyiapkan kebutuhan operasional karyawan. Dan yang terakhir adalah external relation, yakni memastikan membangun hubungan dengan warga setempat di area sekitar perusahaan, seperti toko masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian dan militer level babinsa, vendor, maupun industrial area management. Nah, untuk kalian yang sudah dengerin penjelasan dari aku terkait HRGA, gimana menurut kalian? Udah siap berkarir jadi HR generalis atau masih belum nih? Mungkin kita bisa diskusi kali ya di kolom komentar. Jadi nanti aku tunggu setelah video ini berakhir. Sekian dari aku. Sampai jumpa teman-teman.